Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu keberkahan kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, idola kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul hisab. Allahumma amin. Pada santri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan membahas tentang penyakit para penuntut ilmu, ya, yang harus kita hindari bersama-sama, ya. Di antara penyakit para penuntut ilmu, ya, di antaranya adalah satu, futur. Apa itu futur? Futur itu rasa malas. Futur itu enggan. Futur itu rasa bosan. Ya, rasa bosan dalam menuntut ilmu. Nah, ini penyakit futur. Ya, sehingga melalaikan. Oleh karena itu, ya, setiap pagi dan petang kita berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi wal hazan, dari rasa ragu dan rasa sedih. Ya, dari rasa ragu dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepadamu dari ajzi wal kasal. Apa ajizun? Ajizun itu lemah, wal kasal dan rasa malas, ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari jubn, jabanan itu pengecut, wal bukhl, dan rasa bakhil, ya, yang rasa tamak. Nah, ini penyakit pertama yang harus kita hindari, ya. Kenapa? Karena ini nanti akan mempengaruhi hasil belajar kita semua, ya. Di waktu yang singkat ini, ya, jikalau kita terus menerus terjangkit penyakit futur, ya, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan perkara-perkara yang dapat menghambat kesuksesan tadi, ya. Maka ketika berdoa al-maksurat ini, ya, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit futur, ya. Kemudian yang kedua yang mesti kita hindari adalah sifat ujub, ya, atau sombong, kibrit, ya.
ini kadang-kadang tidak nampak, ya. Kenapa? Karena munculnya dari hati, ya. Sombong tuh misalnya begini, ya. Ketika ada satu majelis yang membahas tema tertentu misalkan, kemudian muncul rasa, saya kan udah belajar itu, saya kan udah bisa itu, kenapa harus belajar lagi? Akhirnya ya sudah lah, nggak usah masuk kelas, kan dulu sudah pernah belajar, sudah merasa tahu, ya sudah. Kemudian merasa, oh saya ini udah bisa belajar itu mah, nggak perlu saya belajar lagi, ya. Nah ini diantara sifat kesombongan. Kan saya sering dengar hadis-hadis itu, ya. Saya sudah sering dengar ayat-ayat itu, sudah sering disampaikan, ya. Kemudian ada pembahasan majelis tertentu sehingga kita menjadi nggak usah belajar lagi, kan udah itu, ya. Nah ini ada sifat kesombongan dalam hati kita. Ya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong. Kenapa demikian? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang ya man kana, liman bagi siapa? Man kana fi qalbihi, sesiapa yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarratin min kibrin, ada sebiji, sekecil, ya. Zarah itu kan biji yang sangat kecil begitu kan. Min kibrin, dari kesombongan, ya. Maka terus kita tata hati, ya. Maka terus kita bersihkan hati kita. Kenapa? Agar tidak ada rasa sombong, ya, agar tidak merasa bisa, sehingga menumbuhkan motivasi untuk terus semangat dalam belajar. Kepada siapa? Kepada siapapun, ya. Nah, diantaranya juga, diantara penyakit penuntut ilmu itu suka kemudian membanding-bandingkan. Pokoknya guru saya yang paling benar, pokoknya yang lain salah. Ini juga diantara kesombongan. Kalau saya tidak belajar dengan Ustadz Anu, Ustadz yang lain mah kebenar dah, ya. Pokoknya Ustadz saya ya, misalkan Ustadz Dadan ini idola saya, ya. Pokoknya yang lain salah, pokoknya. Ya, pokoknya saya hanya mengidolakan beliau, contoh ini mah, ya. Nah ini diantara kesombongan, ya. Jangan kemudian kita fanatik gitu, ya. Silahkan belajar kepada banyak orang, silahkan belajar kepada para guru yang luar biasa, para ilmunya banyak sekali, ya. Di mana-mana tempat, ya, entah itu ketika liburan antum belajar kemana, silahkan. Tuh di sini tidak mengharuskan harus belajar kepada satu guru saja, tidak, ya. Semakin banyak engkau belajar kepada guru, ya, maka semakin banyak faedah yang didapatkan. Ya, kenapa? Karena ilmu itu sangat amat luas sekali, ya, sangat amat luas. Ambillah berbagai macam ilmu dari para guru-guru yang mahir dalam ilmunya, ya. Jangan hanya terfokus pada satu saja, ya. Atau misalkan di sini saya kalau nggak belajar sama Ustadz Amar, kayaknya nggak bisa kalau sama guru-guru yang lain. Nah itu juga tidak ada kesombongan, tidak boleh semacam itu, ya. Memilih guru. Selama itu yang disampaikan adalah ilmu, selama itu yang disampaikan adalah kebaikan, selama itu yang disampaikan adalah ilmu yang bisa memberikan faedah manfaat kepada kita, ambil ilmunya, ya. Selama yang disampaikannya adalah kebaikan, ya. Selama yang disampaikannya adalah tentang kebaikan, kecuali yang disampaikannya adalah tentang kesesatan, misalkan, ya, ilmu sesat misalkan yang disampaikan, maka siapapun yang mengajarkan itu, ya, makanya hindari itu. Kenapa? Apa kaidahnya? La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatillah. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, tidak ada ketaatan bagi yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama itu yang diajarkan adalah kebaikan, siapapun yang mengajarkan kebaikan, maka berhak kita boleh ikuti, ya. Ambil itu, ya, unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Selama itu kebaikan, kita ikuti, ya.
Kemudian di antara penyakit para penuntut ilmu yang harus dihindari adalah ria. Ria, apa itu ria? Gembira ria, kan gembira ria, ya. Ria itu ingin selalu dilihat, ingin selalu dipandang baik, ya, ingin selalu kemudian menjadi pusat perhatian, ya, atau mencari cari muka, ya, begitu. Dalam hal kebaikan, ya. Pokoknya dia akan rajin di waktu-waktu tertentu, dia akan semangat di waktu-waktu tertentu, ya. Dia akan semangat bersih-bersih kalau dipantau oleh ustaz, dia akan semangat belajar kalau misalkan ada ustaznya, ya. Dia akan kemudian bersemangat dalam melakukan hal kebaikan ketika ada ustaz saja. Tapi ketika ustaznya misalkan pada pergi, misalkan akhirnya sholatnya jadi malas lagi, ya, piketnya jadi malas lagi, ya. Nah, ini diantara ria. Tapi ria juga jangan diartikan begini, ya. Kita dapat tugas piket misalnya, ya. Kemudian apa? Saya nggak mau piket, kenapa? Nanti disebut ria, begitu. Dan saya emang nggak mau bersihin masjidnya, banyak akhwat nanti disangkanya ria. Nah, ini ria yang salah, ya. Kenapa? Tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal kebaikan karena manusia, itu ria yang sesungguhnya, ya. Jadi dalam kondisi apapun, ya, mau ada ustaz mau tidak, yang mau dipantau mau tidak, selama itu kebaikan, ya, silahkan jalankan sebagaimana mestinya. Nah, ini penyakit ria dan sum'ah, ya. Atau ingin didengar terus, ya, sum'ah, ria dan sum'ah, ya. Jadi dalam kondisi apapun, ya, mau dilihat orang mau tidak, mau orang menyebutnya apa mau tidak, selama itu kebaikan, jalankan saja sudah, ya. Kalau itu kewajiban kita, jalankan saja. Nah, itu di antara penyakit para penuntut ilmu, yang mudah bosan. Sedangkan, ya, kalau sudah bosan, ini kan jadi malas begitu, ya, malas belajar. Sedangkan ilmu itu satu bita'allum, ilmu itu diperoleh dengan belajar. Kalau belajarnya sudah bosan, ya, gimana mau dapat ilmu? Kemudian apa? Wa yaziduhu bita'ah, ilmu itu akan bertambah dengan ketaatan. Ya, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu itu, ya, atau yang disebut dengan futuh, ya. Apa itu futuh? Ketika kita belajar, ya, ketika kita belajar tanpa bimbingan, tanpa kita diskusi misalkan, kemudian pas belajar tiba-tiba, oh begini, oh ternyata begini maksudnya, ternyata begini. Coba kita klarifikasi, kita bandingkan, kita tanyakan atau kita diskusikan dengan guru. Saya baca ini, kemudian kesimpulan ini kira-kira benar gak? Oh iya betul, itu seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan futuh, ya. Futuh ini bisa jadi karena kita ikhlas apa? Ikhlas dalam menjalankan kewajiban apa? Piket, ya. Atau misalkan kita punya amalan-amalan unggulan, ya, rapihin sendal setiap hari, ya, setiap mau sholat, dia fokus merapikan sendal aja, ya. Itu jadi amalan-amalan unggulan yang bisa jadi dengan amalan unggulan itu dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman, ya. Mungkin secara akademik kita tidak begitu cerdas, biasa aja, ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita? Ya, karena mungkin bisa jadi karena amalan-amalan unggulan yang kita lakukan. Ya, nggak tahu kita. Orang yang setiap hari membersihkan kamar mandi, yang tanpa sepengetahuan banyak orang, ya, walaupun mungkin di kelas dia tidak mudah menyerap ilmu, tapi bisa jadi suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan
pintu-pintu ilmu terbukanya ilmu, ya. Mungkin sekarang tidak paham, tapi dia istiqomah dengan amalan-amalan unggulannya, dia istiqomah dengan segala kebajikannya. Apakah langsung Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu? Bisa jadi setahun yang akan datang, bisa jadi setelah lulus Allah Subhanahu wa taala baru bukakan pintu ilmu. Ya, tidak ada yang tahu. Ya. Sungguh-sungguhnya kita hari ini yang mungkin Allah belum berikan kepahaman, jangan sampai kemudian kesungguhan itu yang menjadi redup. Ya, bisa jadi Allah bukakan ilmu itu nanti di saat dibutuhkan. Ya, maka amalan-amalan unggulan, kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan, ya jangan kemudian menjadi beban bagi kita. Justru ini mudah-mudahan menjadi asbab keberkahan bagi saya, yang menjadi asbab dibukakannya pintu-pintu ilmu. Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentu yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini adalah dengan bersungguh-sungguh kita belajar ilmu, ya menghilangkan rasa malas itu, ya itu merupakan bentuk birrul walidain, ya bentuk kita berbakti kepada orang tua. Loh, gimana saya berbakti kepada orang tua? Antum berbakti kepada orang tua, ya kalau di rumah bisa dengan bantu-bantu orang tua, ya bisa menolong orang tua dengan membantu pekerjaan rumah misalnya, itu diantara berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana kita yang ada di pesantren ini berbakti kepada orang tua? Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua sedangkan orang tua kita jauh? Berbaktinya kita kepada orang tua adalah dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah itu, ya, dengan terus mendoakan mereka. Juhdukum fit ta'allum, bersungguh-sungguhnya kalian dalam belajar, bahwa birrul walidaykum, maka itulah bentuk bakti antum semuanya kepada siapa ini? Kepada kedua orang tua. Justru sebaliknya, kalau misalkan kita bermalas-malasan di sini di pesantren, ya sedangkan orang tua kalian banting tulang kemudian untuk memberikan nafkah untuk kalian, ya untuk membayar kewajiban, ya ternyata di sini hanya malas-malasan, justru itu akan menjadi, itu adalah bentuk suhtukum fil walidaykum, ya tidak berbakti. Kalau bersungguh-sungguh berarti antum berbakti kepada orang tua. Kalau tidak bersungguh-sungguh, sebaliknya antum menyia-nyiakan apa yang sudah diharapkan oleh orang tua antum semua. Ya, oleh karena itu, ya betapa pentingnya kita saling mengingatkan untuk terus semangat dalam belajar ini, ya di waktu yang sangat singkat ini, ya yang hanya 3 tahun, 6 tahun ini sangat singkat dan tidak terasa. Bahkan hari ini, ya yang kemarin baru kelas 7, Masya Allah udah kelas 9 begitu kan, udah nyusun makalah hari ini. Ya betapa singkatnya waktu, ya ternyata waktu ini begitu amat sangat singkat. Tetapi yang harus kita terus lakukan adalah berintrospeksi, muhasabah diri, mengukur diri, apa yang sudah saya hasilkan, apa yang sudah saya dapatkan selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan hampir 6 tahun, apa yang sudah bisa saya dapatkan sebagai bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.